Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, yang membentangkan daripada langit tegak berdiri tanpa tiang, yang menumbuhkan daripada tumbuh-tumbuhan, yang menghidupkan daripada manusia dan hewan di muka bumi ini. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan laki-laki dan wanita saling berpasang-pasangan untuk lita'arafu, untuk saling mengenal, antara satu dengan yang lainnya. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala yang tersebutkan menunjukkan daripada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kehebatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah al-Aziz, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa. Keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala bukan seperti kehebatan makhluk, bukan seperti keperkasaan makhluknya. Keperkasaan dan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala mutlak hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, mutlak hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, diciptakan oleh Allah, dipelihara, diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan hari-hari kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan amal yang pertama kali akan dihisab dalam kehidupan seorang hamba adalah sholat. Jadi amal yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Jika baik daripada sholat kita hari ini, maka akan diterima baik semua amalannya. Tapi jikalau buruk daripada sholat kita hari ini, maka akan tertolak daripada semua amalannya. Maka salat ini tolak ukur. Salat ini adalah tolak ukur, amalan yang paling utama.
Amalan yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud daripada sholat, tujuan daripada sholat yang kita kerjakan, harapan yang kita inginkan daripada sholat yang telah kita kerjakan adalah bagaimana sifat-sifat kita dalam sholat wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sifat kita dalam sholat wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, di dalam sholat kita melakukan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir yang kita lafazkan di dalam sholat ini bisa wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam aplikasi daripada kehidupan kita sehari-hari, kita ini benar-benar mengagungkan Allah, benar-benar membesarkan Allah, mengecilkan makhluk. Benar-benar membesarkan Allah, mengecilkan makhluk. Bahwa yang maha besar ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebat makhluk tetaplah tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, memberikan daripada mudarat. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan orang besar, dengan pejabat, betapa hebat Allah Subhanahu wa taala yang pertemukan. Hakikatnya kita dengan dia sama, makhluk Allah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada daripada mampu memberikan manfaat dan mudarat satu sama lain kecuali atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat daripada perkara-perkara yang membuat hati kita terkesan seolah-olah perkara-perkara ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, maka kita ingat kepada Allah SWT yang maha besar. Allah, ketika kita lihat mobil mewah, harga miliaran, kita ingat pada Allah SWT yang maha hebat Allah, yang maha besar Allah, yang maha agung Allah. Hakikatnya semewah apapun mobil, dia tetap kaleng. Plastik, kaleng, kaca, hanya dicat-cat ya, hanya dicat-cat saja, sehingga nampaknya cantik, nampaknya indah, nampaknya Masya Allah gitu. Padahal hanya kaleng, plastik, karet, kaca. Ini komposisi daripada mobil. Semewah apapun dia, hanya polesannya aja, hanya polesannya. Ngelihat daripada rumah megah, Masya Allah, rumah miliaran, rumah mewah, rumah megah, kita ingat dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, bahwa yang maha indah Allah, yang maha besar Allah. Agar makhluk ini kecil di hadapan kita, kita ingat bahwa rumah mewah ini hanya sekedar campuran daripada pasir, tanah, cat, air, batu, itu saja. Cuman karena dicat, dipoles-poles, ditambah besi-besi mengkilat dan lain sebagainya, kaca-kaca dan lain sebagainya, sehingga nampaknya nih indah, nampaknya cantik gitu. Sehingga Rasulullah mengajarkan doa, la 'aisha illa 'aishul akhirah. Tidak ada kehidupan terbaik, kehidupan terindah kecuali kehidupan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini hanya topeng. Mobil mewah tadi dicat-cat, dipoles-poles, dikasih kaca, dikasih plastik, dikasih ini, ditopengkan saja sehingga nampak cantik, nampak indah. Begitu rumah mewah tadi, ditopeng-topeng saja sehingga nampak cantik, nampak indah. Belum lagi kita lihat perempuan-perempuan, Masya Allah, kadang di foto-foto ya kan, di Facebook, di iklan dan lain sebagainya. Ada yang dipoles, dibangun topeng dengan polesan daripada handphone. Ada yang tak pakai polesan dempul. Padahal kalau dikulitin ini perempuan yang cantik tadi, Masya Allah, hanya tinggal tengkorak aja. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kita ingat pada Allah SWT yang maha menciptakan. Kita ingat kepada Allah SWT yang maha menciptakan, yang maha besar. Sehingga aplikasi daripada sholat takbir kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bisa wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Membesarkan Allah, mengagungkan Allah, menafikan makhluk, mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam sholat kita ini membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, maka aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana istiqomah kita membaca Quran. Istiqomah kita membaca Quran.